saudari yang terkasih. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil pada bacaan Injil Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Yang dimana di dalam Injil tersebut kita diajarkan Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami. Yang dimana doa Bapa kami adalah doa pokok di dalam gereja kita. Dan doa Bapa kami adalah doa yang paling sempurna, di mana di dalam doa Bapa kami kita bukan saja mendoakan diri kita, melainkan juga kita mendoakan orang yang bersalah kepada kita. Di dalam ayat ini kita juga diajarkan agar kita berperilaku baik kepada setiap orang, yang telah berbuat buruk terhadap kita. Mungkin selama ini kita sering kecewa di dalam berdoa karena kita merasa doa kita tidak pernah dibalas. Sebagai manusia, wajar saja jika kita memiliki rasa kecewa. Lalu kita berpikir, apa gunanya saya berdoa jika yang saya doakan tidak pernah terkabul begitu? Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita berdoa sesuai firman Tuhan? Apakah kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan? Doa semacam inilah yang dikabulkan oleh Tuhan. Dalam pengalaman doa kita, mungkin kita merasa sudah meminta sesuai kebutuhan kita, tetapi kita tidak mendapatkan apa yang kita minta. Mengapa demikian? Apa yang menjadi kunci utama supaya ketika meminta kita diberikan? Sekarang pertanyaan tersebut kembali ke hati kita. Coba kita renungkan di dalam hati kita. Apakah kita berdoa sudah sesuai dengan hati kita? Dan kita berdoa dengan sepenuh hati. Jadi masalahnya adalah apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah masih ada dosa yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan? Apakah masih ada dosa yang menjadi penghalang hubungan dengan Tuhan? Yesus mengajarkan teladan di dalam hal berdoa. Berdoa adalah keintiman, dan doa adalah penyembahan kepada Allah, dan doa adalah permohonan kita kepada Allah. Tetapi yang menarik adalah tentang peran Roh Kudus di dalam hati kita. Yesus mengajarkan teladan di dalam hal berdoa adalah keintiman. Doa adalah penyembahan kepada Allah, dan doa adalah permohonan kita kepada Allah. Tetapi yang menarik adalah tentang peran Roh Kudus di dalam hati kita. Yesus tahu bahwa dalam segala kelemahan dan keterbatasan manusia, tidak mungkin bahwa manusia akan mampu untuk melakukan seperti hal itu tanpa pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kuasa dan pekerjaannya di dalam kehidupan orang percaya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Akan tetapi tidak banyak orang yang mau bergantung kepada Roh Kudus. Jelas bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin dapat menjadi teladan. Kita tidak mungkin mampu memiliki hubungan dengan Tuhan, dan tanpa Roh Kudus kita hanyalah orang-orang yang buta akan kebenaran. Karena itulah Yesus memberikan penegasan kepada kita tentang Roh Kudus di bagian Injil tersebut. Di dalam Injil ini kita diajarkan untuk memberikan suatu penegasan yang sangat penting, bahwa Bapa memberikan suatu pengajaran yang sangat penting, bahwa Bapa memberikan kita Roh Kudus kepada orang-orang yang meminta, menarik, dan berharap kepada Tuhan, memerlukan dan mengutamakan Roh Kudus sepenuhnya. Demikianlah Injil kita pada pagi hari ini. Semoga Injil kita dapat menjadi berkat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita selalu, membimbing kita, menjaga kita, dan membawa kita ke jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati.